Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan siap memberkati kita semua. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Shalom, Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online dari Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi.
Selamat bertemu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya, nanti ada penguraiannya. Kita minta Roh Kudus menolong. Roh Allah itu, pengajar itu, penghibur itu, yang memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk mengerti firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi kami dalam Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan kemurahan, yang selalu mengarahkan hidup kami dengan firman Tuhan, firman yang tertulis Alkitab ini. Kami sangat merindukan bahwa kami mulai mengerti karena kami rindu untuk belajar. Kami menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, ini kami semua. Kami ingin diberkati dan menjadi berkat. Sebab itu dalam pelayanan firman hari ini, kami menolak segala bentuk tipu daya muslihat roh jahat, kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa-Mu. Dan dalam kuasa darah Yesus, Engkau tidak punya hak mengganggu kami pada saat ini. Dalam pengurapan Roh Allah yang luar biasa itu, Mu menyampaikan, dan telinga jasmani, telinga rohani kami terbuka, sehingga firman Allah tidak berlalu dengan sia-sia, tapi mendapat tempat di dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kami meminta perlindungan Tuhan buat keluarga kami di tempat-tempat yang jauh, dan juga di kota-kota yang lain, dan pulau-pulau yang lain. Dalam nama Yesus, kami mohon semua ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini saya mengambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Dalam ayat 27 berbunyi, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami anak Daud. Kasihanilah kami hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu." Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara dengan saya mempelajari kitab Matius, maka kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Matius atau Lewi, seorang pemungut cukai yang di dalam kasih kuasa Tuhan menjadi murid Yesus, dan kemudian dia menulis ini untuk orang-orang Yahudi, secara khusus untuk orang-orang Yahudi. Karena dalam tulisan-tulisannya di sana adalah istilah-istilah mengenai pribadi Yesus, ya, supaya orang-orang Yahudi bisa mengerti itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kuasa kasih Tuhan, pada hari ini kita ingin melihat apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, saudara. Apa hubungannya antara Yesus dengan kedua orang buta ini? Apa hubungannya dengan saat ini untuk saya dan untuk saudara? Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia, dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kitab Matius dimulai pemberitaannya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu menjadi inti daripada
pemberitaan Tuhan Yesus kepada banyak orang pada zaman itu. Dia ingin menunjukkan siapa pribadinya. Karena orang-orang Israel menantikan Mesias. Dan Matius ingin menerangkan itu. Salah satunya pengalaman daripada Tuhan Yesus, pengalaman daripada dua orang buta itu dengan Tuhan Yesus. Saudara, dalam konteks pasal 9, kita melihat bagaimana mujizat-mujizat. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian pengalaman Matius menulis bagaimana dia seorang pemungut cukai. Dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus. Dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tuhan berbicara tentang hal puasa. Tapi dalam pasal 9 ayat 18 itu berhubungan dengan kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Bagaimana Tuhan menolong mereka. Saudara, kalau dilihat ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dua orang buta ini mengikuti sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dua orang buta yang tidak melihat, tentu itu pasti. Tetapi dia masih bisa mendengar. Buta secara jasmani. Bisa juga kedua orang ini buta secara rohani. Dari mana dia bisa mendengar, bisa memanggil Yesus sebagai anak Daud? Karena dia mendengar dari orang-orang. Mendengar bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa dan bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara, kita ingat bahwa ada firman Tuhan dari dalam Injil, dari dalam Roma. Itu dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kebutaan yang dialami oleh dua orang ini tidak menghalangi dia untuk mengaku, untuk memanggil dan berseru kepada Yesus. Mereka berdua berteriak-teriak karena di situ pakai kata berseru. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dia minta belas kasihan Yesus. Yesus mempunyai hati yang berbelas kasihan. Jadi artinya bahwa dua orang buta ini mencapai hati Kristus. Mulai dari ketika Kristus mendengar dan kemudian hatinya yang penuh dengan belas kasihan Allah itu mendengar permintaan itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu mempunyai sikap yang seperti ini. Ketika ada persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, baik itu secara pribadi dan juga untuk anak-anak, untuk suami. Terlalu banyak para suami yang tidak serius dengan Tuhan. Maka istri bisa berseru kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, kasihanilah suamiku." Atau seorang suami yang bergumul untuk istrinya, engkau bisa bicara, "Tuhan Yesus, kasihanilah aku, kasihanilah istriku, kasihanilah anak-anakku." Anak-anak yang bergumul dengan orang tuanya, yang belum bertobat, yang bermabuk-mabukan mungkin ada di kampung halaman. Dia bisa berseru kepada Yesus, "Tuhan Yesus, kasihani keluargaku, kasihani usahaku." Kalau saudara sedang mengalami keadaan terpuruk, dari mana dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Daud? Dari anak Daud bicara tentang Yesus itu Mesias. Yesus itu yang dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama. Yang para nabi pun memberitakan tentang Mesias. Dan dua orang buta ini berseru tepat sekali tentang pribadi Tuhan Yesus. Saudara, dia buta secara jasmani. Tapi juga bisa jadi bahwa dia, dan itu pasti dia buta secara rohani. Terlalu banyak orang-orang yang buta, mata melihat,
tetapi rohaninya mati. Hidup ini penuh dengan meraba-raba. Kristen tetapi juga berhubungan dengan adat istiadat yang tidak pas dengan firman Allah. Hidup dengan kuasa-kuasa kegelapan. Membuat orang itu buta rohani. Tahu Yesus tetapi hanya tahu Yesus dalam sejarah. Di mana Yesus lahir, dia mungkin bisa menjawab, dia lahir di Bethlehem. Orang tuanya secara jasmani adalah Yusuf dan Maria. Di mana dia disalib di Bukit Golgota. Ada seorang anak ketika sedang berbelanja di satu toko, karena saya lihat ini pasti orang Kristen, saya tanya kepada anak itu, "Dek, adek orang Kristen?" "Iya." Terus mamanya nengok, Om Diki mau nanya, Tuhan Yesus disalibkan di mana ya?" Saudara, dia lihat mamanya, dia nggak bisa jawab. Maka saya mulai dapat menilai bahwa ternyata orang yang jawaban yang seperti ini, dia tidak bisa menjawab, dia lihat muka mamanya, berarti mamanya tidak pernah membawa anak ini untuk beribadah ke sekolah minggu. Hai orang tua, tanggung jawab untuk anak-anakmu boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya pada guru sekolah minggu, tetapi juga di dalam hidup saudara sebagai orang tua. Ini tanggung jawab yang sangat penting. Kalau engkau sebagai orang Kristen yang buta rohani, yang tidak tahu Alkitab, tidak mengenal Yesus secara pribadi, belum bertobat dari dosa-dosa, maka anak-anakmu pun akan sama seperti engkau, menjadi anak-anak yang terhilang. Saudara, perhatikan dalam ayat-ayat ini, Yesus tidak langsung menjawab. Memang pada sisi dalam perjalanan posisi yang lain, Yesus bisa langsung menjawab, menyembuhkan, menjamah. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Karena dalam ayat 28 dikatakan bahwa Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Orang buta itu, kedua orang buta itu mengikuti Yesus. Masuk juga ke dalam rumah. Jadi ada kalanya Yesus melakukan karyanya di jalan. Tetapi dalam kesempatan itu Yesus menyatakan kuasanya di dalam rumah. Saudara, Tuhan ingin melakukan mujizatnya, melakukan apa yang ia mau lakukan dalam hidup rumah tangga saudara, itu di rumah saudara. Iman boleh dipelajari, ya. Iman boleh bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau keluarga dalam suasana Covid ini boleh menjadi keluarga yang bersama-sama belajar, membaca Alkitab bersama-sama, maka pasti terjadi perubahan dalam rumah tangga itu. Tuhan selalu mau mengurus pribadi-pribadi. Sebab itu kepada dua orang buta ini, Yesus perlu bertanya kepada mereka. Yesus ingin tahu sampai di mana penyerahan mereka. Sampai di mana iman mereka kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah bahwa aku dapat melakukannya?" "Ya Tuhan, kami percaya." Itu jawaban mereka. Tuhan nanya dulu. Dalam konteks ini Tuhan nanya. Tuhan ingin mengorek. Sampai di mana hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Orang itu mengatakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan jawaban ini jawaban yang timbul dari hati. Kepercayaan kepada Kristus tidak hanya dari mulut saja, tetapi dari hati, dari mulut mengaku. Maka hati percaya. Itu yang Tuhan minta. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bertanya itu sangat penting. Tanya. Supaya kita tahu dengan jelas apa masalahnya. Istri bertanya kepada suami. Tidak mengambil satu keputusan tanpa pertimbangan akal sehat.
Ada bapak, anaknya begitu kecewa saudara, dan menjadi dendam dalam dirinya. Karena bapak memarahi, ayah itu memarahi dia. Tanpa bertanya dulu, mengapa ia terlambat, mengapa ia seperti itu. Tapi langsung dimarahi di depan teman-temannya. Anak ini kemudian dia pulang. Dia masuk kamar saudara. Dan di dalam bimbingan pribadi, ayah saya menghakimi saya seperti itu. Dia tidak tahu bahwa saya mengalami hal yang tidak gampang di jalan. Kami bersama teman-teman mengalami hal yang sangat sulit. Memang ayah punya peraturan. 2 jam sekian, apalagi seorang anak perempuan. Bertanya, supaya kita dapat tahu apa yang menjadi masalahnya. Dan kalau Tuhan bertanya, percayakah kamu bahwa aku adalah juru selamat? Kalau Tuhan tanya itu kepada saudara, percayakah saudara? Ya. Kalau saya mau bertanya, percayakah saudara, yakinkah saudara bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa saudara? Percayakah saudara bahwa Yesus itu adalah pribadi yang namanya anak Allah, yang hidup, pribadi yang kudus, pribadi yang akan menghakimi? Apa jawaban saudara? Orang-orang yang buta rohani dia tidak bisa menjawab dengan benar. Saudara, dalam pengalaman orang-orang yang bertobat dalam KKR, ketika dia mengambil keputusan untuk maju ke depan, kemudian pembicara mengarahkan supaya mengikuti doanya. Yang hadir itu boleh mengikuti doanya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ketika dikatakan silakan angkat tangan bagi yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sangat sulit bagi seorang untuk mengangkat tangan. Dan kemudian pembicara mengatakan, yang mengangkat tangan, yang mau bertobat, yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, yang mau mengalami pengampunan dosa, silakan maju ke depan atau berdiri terlebih dahulu. Oh, sangat berat saudara. Adik saya, saudara, seorang pelaut. Wah, ketika dia ditantang untuk berdiri berat. Apalagi dikatakan yang sudah berdiri silakan maju ke depan sebagai tanda keseriusanmu untuk bertobat. Meninggalkan hidup lama. Hidup yang dibaharui oleh Tuhan Yesus dalam kerja Roh Kudus. Silakan maju ke depan. Wow, berat sekali saudara, tetapi dia berangkat. Dia maju ke depan. Dan ketika doa untuk minta ampun dan mohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus, dia mengulangi kata-kata dan kemudian pembicara katakan silakan. Yang kedua, silakan bagi yang mengalami sakit penyakit. Dalam proses akhirnya maju ke depan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Dan sudah itu, semua yang pernah mengambil keputusan maju ke depan, bertobat, percaya kepada Yesus, mengaku dosa, minta pengampunan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Disitulah titik awal seorang mengalami mata yang buta rohani menjadi celik. Disitulah awal daripada pertumbuhan iman dalam mengikuti Tuhan Yesus. Saudara, sesudah orang memberi diri untuk menerima Tuhan Yesus, di mana ia merendahkan diri, sadar sebagai orang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan, maka orang itu akan melakukan satu tindakan, ada mulut yang terbuka kepada Tuhan, menyatakan bahwa ia orang berdosa dan dia mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau kita melihat dalam gereja mula-mula, saudara, bagaimana orang-orang banyak di Yerusalem pada waktu itu, mereka ketika sedang berkumpul dan Roh Kudus nyata kepada para murid. Dan kita tahu bahwa Petrus mulai berkhotbah. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa.
Dan kemudian orang-orang bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Petrus katakan, bertobatlah dan kamu memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Dan kemudian sebagai dasar pertumbuhan itu adalah pertobatan. Dan sesudah itu mereka mulai mempunyai kerinduan untuk terbangun imannya. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Ada puji-pujian. Mereka bertekun dalam persekutuan, mereka berkumpul, memecahkan roti dan mereka berdoa. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau melihat bagaimana orang-orang yang tadinya buta secara rohani. Dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberikan dampak. Semua jimat-jimatnya dibuang. Dia memerlukan hamba Tuhan yang membimbing dia. Dan dalam pengalaman bahwa orang-orang yang demikian mereka akhirnya mereka mulai berdiri menjadi pemimpin-pemimpin di gereja-gereja. Mereka menjadi alat Tuhan. Betapa sungguh berbahagianya dua orang buta itu. Sesudah mengalami mata dicelikan, iman yang mulai timbul. Maka Tuhan mengatakan, jagalah. Jangan ceritakan kepada orang lain apa yang kau alami. Tapi mereka tidak mau diam. Mereka keluar dan memasukkan Yesus ke seluruh daerah itu. Yesus menjadi pokok utama daripada kesaksian orang-orang yang dicelikan mata rohaninya oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang bertobat. Mereka mulai menyaksikan, memasyurkan Yesus. Saudara, hal ini sangat penting dalam hidup. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Berapa lama saudara menjadi pribadi yang menyembah Tuhan? Menjadi seorang yang berdoa. Tuhan selalu ingin mengurus kita secara pribadi. Tuhan dengan kita. Tuhan dengan saudara. Tuhan dengan saya. Tuhan ingin terus membentuk. Bagi semua para lansia yang tidak bisa beribadah. Melalui firman Tuhan ini biarlah boleh terus maju. Tuhan tahu imanmu. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Tuhan tidak jauh daripada Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari lewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Jangan kecewa sama Tuhan. Manusia bisa mengecewakan. Tapi Yesus, tempat di mana kita meminta belas kasihan, Dia tidak pernah mengecewakan. Dua orang buta ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mata yang dicelikan. Tetapi bukan hanya mata jasmani, tetapi juga mata rohaninya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan dan penguraiannya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini, pada saat ini meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan, Kau tahu di antara kami siapa yang sudah mempunyai Yesus, mempunyai kepastian keselamatan karena Yesus mengampuni dosanya. Dan siapa yang masih belang bentong, masih belum serius, belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, rohaninya masih mati karena terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan jimat-jimat, dengan hidup lama yang belum diperbarui. Tuhan, kasihani kami semua. Kami memerlukan belas kasihan-Mu. Sama seperti dua orang buta itu yang berseru, kasihanilah kami, hai Yesus anak Daud. Terima kasih Bapa. Kami mohon pelindungan dalam darah-Mu untuk semua kami dari terpapar virus COVID-19 ini. Lindungi anak-anak kami, lindungi keluarga kami. Berkati semua saudara yang memerlukan berkat Tuhan secara khusus. Berkat iman, berkat usaha pekerjaan, berkat keuangan, berkat kesembuhan, berkat kekuatan.
Mari Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya pribadi yang kami kasihi, yang mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita.